Nah, Bapak Ibu, sekedar review khotbah saya minggu lalu. Minggu lalu saya bercerita tentang Natal, bukan tentang dunia yang langsung terang. Ya, karena Natal itu dimulai dari kegelapan. Ya, Yesaya 9 ayat 2, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Gitu ya. Jadi Natal bukan tentang dunia yang langsung terang, tapi tentang hati yang kembali berani berharap. Hati yang kembali berani berharap. Jadi Natal itu bukan hanya seremonial, bukan sekedar aksesoris, bukan sekedar pujiannya saudara. Tapi lebih kepada doa saya ketika saudara merayakan Natal. Harapan yang mungkin sudah sirna, ya, harapan yang mungkin sudah lenyap, kembali bangkit, kembali tumbuh. Kenapa saudara? Karena Yesus lahir memberi keharapan buat saudara. Ya. Di Matius 1, Injil Matius 1 dikatakan gini, dia Yesus yang akan menyelamatkan umat manusia. Nah, kalimat awal dari kelahiran Yesus, malaikat berkata kepada para gembala, jangan takut. Ya, ini sesuatu harapan, ya. Jadi bangkitkan harapan saudara kembali di dalam Yesus. Ya, nanti 25 Desember kita merayakan Natal. Doa saya gini, harapan itu sudah mulai muncul, sudah mulai timbul, sudah mulai bangkit kembali. Ya, mungkin impian-impian saudara, mungkin harapan-harapan saudara, mungkin keinginan-keinginan saudara yang lama ya terpendam, tidak terpenuhi atau tidak terwujud saudara. Doa saya, ayo bangkitkan kembali. Amin. Karena kita belum selesai. Ya, Yesus masih bekerja buat saudara dan saya. Amin. Ya, dan orang yang masih memiliki pengharapan sedang diposisikan Tuhan untuk bangkit. Ya, poised to rise itu bagi orang-orang yang masih punya harapan. Selama orang itu masih punya harapan, selalu ada jalan. Amin. Ya, enggak mungkin enggak ada jalan. Ya. Kalau orangnya sudah nyerah ya susah saudara ya. Tapi kalau orangnya masih semangat, masih mau bangkit, masih mau jalan, masih mau kerja, itu berarti dalam dirinya masih ada harapan. Hari esok pasti lebih baik. Nah, hari ini lanjutannya ya. Lifted by grace. Diangkat oleh kasih karunia. Ya, seperti janji saya ya, beberapa minggu ke depan seri khotbah Natal. Supaya saudara benar-benar paham ya makna Natal itu seperti apa. Natal itu bagaimana gitu ya. Jadi ada tiap tahun kita merayakan Natal ada satu perubahan, ada satu peningkatan, ada satu pembaharuan ya. Nah, lifted by grace, diangkat oleh kasih karunia, diangkat itu artinya dipulihkan dan diposisikan ulang. Dengar baik-baik. Diangkat itu dipulihkan dan diposisikan ulang. Akibat dosa manusia terputus dari Allah. Hubungan dengan Allah, kemuliaan, citra diri Allah hilang. Karena manusia jatuh dalam dosa, terputus. Buktinya apa? Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Nggak bisa lagi bercakap-cakap. Yang tadinya sewaktu-waktu bisa ngobrol, bisa ketemu, bisa tegur sapa dan sebagainya. Nggak bisa karena dosa. Terputus saudara. Manusia jatuh dalam dosa. Di surat Roma dikatakan ini, tidak ada seorang pun yang benar. Tidak ada yang benar. Makanya Yesus lahir. Untuk apa? Supaya kita yang berdosa ini diangkat kembali. Dipulihkan kembali, diposisikan kembali. Maksudnya seperti itu saudara. Jadi tangkap ya. Natal itu memberi harapan. Yang kedua diposisikan kembali, dipulihkan kembali, diangkat. Ya. Nah, ketika Tuhan mengangkat, udah ya. Ketika Tuhan mengangkat maka identitas kita dipulihkan. Dari orang berdosa jadi dibenarkan. Ya. Arah hidup diperjelas dari gelap pada terangnya yang ajaib. Saudara, 400 tahun sebelum Yesus lahir, Tuhan gak berkata-kata, Tuhan gak berfirman, Tuhan gak mengutus hamba-hambanya, Tuhan gak mengutus nabi-nabinya. Tidak ada mimpi, tidak ada penglihatan, tidak ada nubuatan, gelap. Manusia berjalan semaunya sendiri. Tidak ada tuntunan, tidak ada arahan saudara.
Itu masa kegelapan dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Makanya kalau saudara buka perjanjian baru, maka Injil Matius pasal pertama itu dimulai dengan silsilah Kristus Yesus. Ya. Dari gelap pada terangnya yang ajaib, saudara ya. Kemudian apa? Ketika Tuhan mengangkat, keberanian muncul. Kita berani mendekat kepada Tuhan Yesus. Semua orang, setiap saudara dan saya. Dulu saudara menghadap Tuhan, itu orang-orang tertentu. Orang-orang yang dikhususkan. Hanya imam besar, hanya orang-orang yang dipilih. Masuk ke tabernakel, masuk ke ruang maha kudus. Orang tersebut yang akan menjadi perantara umat dengan Allah. Tapi ketika Yesus lahir, tirai bait Allah itu terbelah. Tidak ada batas lagi. Semua orang yang percaya di dalam Yesus bisa datang menghadap kasih karunia Tuhan. Amin. Beruntung saudara dan saya menerima kasih karunia. Sehingga setiap saat kita bisa berkomunikasi, bisa berhubungan. Ya, tidak ada perantara lagi saudara ya. Jadi keberanian muncul, bukan lagi orang kalah tapi lebih dari pemenang. Kalau Tuhan di pihakku, surat Roma berkata. Terus lanjutannya apa? Siapakah lawanku? Kalau Tuhan di pihakku, siapa lawan? Ada keberanian saudara. Dengan Allah kita lakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Gitu ya. Terus apalagi ketika Tuhan mengangkat, kita mulai berjalan dengan keyakinan baru. Berapa banyak saudara percaya hidup ke depan semakin hari semakin baik. Ya, dunia katakan semakin buruk, semakin gak enak saudara. Tapi Alkitab katakan gini, ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Kalau kita hidup dalam kebenaran, maka di Mazmur gini, hidup orang benar itu akan bercahaya seperti rembang tengah hari, semakin terang, semakin padang. Makanya ayo tanamkan pengertian yang lebih dalam lagi tentang firman. Ya bukan sekedar ngerti, tapi mengaplikasikannya, memanifestasikannya dalam hidup kita sehari-hari seperti apa. Karena Paulus berkata gini, orang percaya itu suratan Kristus yang terbuka, dibaca oleh semua orang. Dan orang baru akan melihat, oh saudara Kristen, oh saudara anak Tuhan, oh saudara ini orangnya baik. Kenapa? Lewat perbuatan-perbuatan kita. Nah, Efesus pasal yang pertama, cepat saja saudara ya. Ada beberapa ayat. Beberapa ayat supaya saudara tangkap, diangkat oleh kasih karunia. Nah, Efesus 1 ayat 5 kita baca sama-sama. Efesus 1 ayat 5, 2, 3. Dalam kasih. Ayo baca dengan kuat, 2, 3. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya apa? Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Galatia 4 ayat 5. Ia diutus untuk apa? Menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Supaya apa? Kita diterima menjadi anak. Yesus sengaja diutus oleh Bapa di surga buat saudara dan saya. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun manusia yang bisa benar menuruti hukum Taurat. Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang mampu melakukan hukum Taurat di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kehidupan manusia. Tidak bisa. Perlu seorang perantara. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Ya. Karena Yesus manusia yang tidak berdosa. Dia hidup di tengah-tengah kita. Dia mengalami apa yang saudara dan saya alami. Dia merasakan apa yang saudara dan saya rasakan. Bedanya adalah apa? Yesus tidak berbuat dosa. Beda dengan kita. Kalau kita dirasani, rasani balik saudara. Betul gak saudara? Ya. Enggak saudara. Ya, Tuhan mengangkat hidup kita bukan karena kita kuat dan kaya. Tetapi apa? Karena saudara dan saya apa? Dikasihi. Ya, karena saudara dan saya dikasihi.
Berapa yang saudara percaya saudara dikasihi Tuhan? Percaya diangkat? Percaya dipulihkan? Ya, lifted by grace. Diangkat oleh kasih karunia. Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepada dia tidak binasa. Melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Karena kasih saudara. Tidak ada yang lain. Tidak ada, oh karena kamu hebat, karena kamu baik, karena kamu dermawan, karena kamu suka menolong, murah hati. Tidak ada saudara. Semua itu karena anugerah grace, semua itu karena kasih. Berapa yang saudara percaya? Saudara jahat baik, Allah tetap mengasihi saudara. Saudara berdosa, tidak berdosa, Allah mengasihi saudara. Saudara mau bertobat, gak bertobat, Allah mengasihi saudara. Jadi kita diangkat hari ini ada, itu karena kasih karunia. Itu ya. Kasih karunia yang diberikan Yesus bukan hanya mengampuni, tetapi menjangkau. Ya, terus. Dan menarik kita keluar dari tempat yang membuat kita tenggelam. Hanya kasih karunia. Kita diampuni, bukan sekedar diampuni, diangkat saudara. Oh enggak Pak, aku imannya kuat. Hati-hati saudara. Lihat Petrus. Petrus bilang kepada Yesus, sekalipun orang lain meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wih keren saudara ya. Petrus itu keren saudara ya. Betul? Yesus keren? Halo? Tidak ada saudara. Tidak ada seperti yang murid-murid yang lain, tidak ada. Petrus itu keren. Seperti saudara dan saya, keren. Bilang kiri kanan, Anda keren. Seperti Petrus, jangan salah saudara ya. Tapi lihat apa yang terjadi saudara. Keren tok tidak cukup saudara. Keren tidak menyelamatkan. Keren belum tentu diangkat, saudara. Petrus yang begitu luar biasa, vokal, saudara. Dia sangkal Yesus 3 kali. Betul? Dia sangkal Yesus 3 kali. Saudara kalau punya teman, mengkhianati saudara. Menyakiti saudara. Wis enggak usah yang berat-berat. Melupakan saudara. Ketemu gak mau nyapa, melengos. Ayo kira-kira gimana? Sakitnya tuh di sini saudara ya. Loh Petrus ini nyangkal loh. Nyangkal Yesus. Padahal Yesus sudah mengingatkan. Engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Saudara. Tapi karena kasih. Sekali lagi karena kasih. Kasih karunia Yesus itu bukan hanya mengampuni. Tapi mengangkat Petrus yang harusnya tenggelam. Yang harusnya binasa. Diangkat saudara. Wanita yang kedapatan berzina. Orang tua-tua Israel bawa pada Yesus. Yesus, orang ini kedapatan, wanita ini kedapatan berzina. Hukum Musa, hukum Taurat berkata, harus dirajam pakai batu. Kasih karunia itu bukan sekedar mengampuni Bapak Ibu. Kasih karunia itu memberi diri. Ya, kasih karunia gini, kebaikan yang tidak patut kita terima. Yesus bukan hanya mengampuni saudara, tapi Yesus memberi diri ganti saudara. Itu kasih karunia saudara. Bersyukur saudara dan saya punya Yesus. Amin. Tuhan yang penuh dengan kasih karunia. Sehingga wanita berzina yang harusnya mati dirajam pakai batu. Ketemu Yesus. Bukan penghakiman. Bukan kematian yang didapat. Bukan judgment yang didapat. Tapi pengampunan. Siapa lagi saudara?
Banyak, Alkitab mencatat banyak, saudara. Saulus. Paulus dulu bernama Saulus. Alkitab mencatat gini, penganiaya umat Tuhan. Dikejar-kejar, orang percaya dikejar-kejar. Tidak segan-segan dijebloskan penjara. Bahkan ketika Stefanus mati, Alkitab berkata, Saulus ada, melihat, menyaksikan, dan menyetujui. Coba bayangkan. Ini Saulus ini raja tega, saudara. Kejam. Tapi Yesus penuh kasih karunia. Ya kan? Begitu juga saudara dan saya mau ingatkan, kita diangkat bukan karena kuat, tapi karena Tuhan mendekat. Amin. Karena Yesus lahir buat saudara. Itulah kasih karunia. Doa saya kalau saudara tangkap kebenaran ini, ke depan saudara. Bukan hanya merayakan tahun yang baru, tapi cobalah merayakan sesuatu yang baru dalam hidup saudara. Hati yang baru, pikiran yang baru, mulut yang baru, telinga yang baru, mata yang baru. Harus baru. Kasih karunia. Gitu ya. Yohanes 1 ayat 16 sampai 17. Yohanes 1 ayat 16 sampai 17. Ayo kita baca sama-sama 2, 3. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tetapi apa? Kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Haleluya, saudara. Saya speednya terlalu cepat sampai ngos-ngosan, saudara. Haleluya ya. Jadi Yesus datang, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus, oleh Yesus Kristus. Nah, kita akan belajari, ya. Ada 3 hal yang Yesus kerjakan lewat kasih karunia. Ini yang tadi saya bilang gini, saudara. Kalau saudara tangkap kebenaran firman Tuhan, saudara tangkap kebenaran atau pengertian Natal, Yesus lahir. Maka ke depan harus ada sesuatu yang baru. 2000 tahun yang lalu Yesus lahir di Palungan. Hari ini, Natal kali ini doa saya gini. Yesus melahirkan sesuatu yang baru dalam hidup saudara. Lewat apa? Kasih karunia. Ya, makanya 3 hal yang Yesus kerjakan lewat kasih karunia. Yang pertama, baca sama-sama 2, 3. Yesus memulihkan hati. Kasih karunia itu memulihkan hati dulu, saudara. Ya, yang sering membuat manusia jatuh bukan keadaan, tapi hati yang patah, takut, dan merasa tidak layak. Saudara mau diangkat, saudara mau dipulihkan, hati ini harus dipulihkan, saudara. Hati ini harus dibereskan. Tidak bisa saudara memasuki tahun yang baru, memasuki Natal, kalau hati saudara tidak mau dipulihkan. Oh, aku ngene pak, terus ya apa maumu? Dari sononya aku begini. Keras ya memang aku keras. Galak ya memang aku galak. Ya. Tidak bisa saudara. Kasih karunia itu memulihkan hati dulu. Kalau hatimu keras, kasih Kristus gak bisa jamah. Masih kekekehan. Tidak bisa Bapak Ibu. Makanya perhatikan, kalau Yesus melakukan sesuatu yang baik, entah itu mujizat, entah itu pengampunan, entah itu keadaan, yang dipulihkan hati. Ya, waktu wanita pendarahan jamah Yesus, saudara. Orang, Yesus katakan, siapa yang menjamah aku?
Orang ini bilang, aku. Apa perkataan Yesus? Dia bilang ini, anakku, imanmu menyelamatkan. Oh, saya percaya. Kata anakku itu langsung saudara. Hati itu jadi adem. Halo? Hati itu jadi adem. Jadi tenang. Makanya kalau saudara mau memulihkan sesama, jamah dulu hatinya. Jangan sesama lagi ada masalah, iya pancen nih kamu gak mau bertobat. Mestinya kamu gak boleh begitu, bla 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 bla. Bukan tambah sembuh saudara. Betul apa betul? Yang ada apa? Yang ada apa? Kepahitan, marah, sakitnya tambah nemen saudara. Pulihkan jamaah, ya sudah sabar, betul? Sabar, percayalah. Tuhan gak tinggal diam, Tuhan besertamu. Petrus saudara, ketika Yesus mati saudara, maka murid-murid saudara, patah arang, putus asa. Loh, Yesus yang mereka harapkan menjadi pembebas bangsa Israel, mati saudara. Apa yang terjadi? Makanya dari awal dia bilang, Petrus itu keren. Sama seperti saudara dan saya, keren saudara ya. Nah kerennya apa? Begitu Yesus mati. Sudah, ayo mancing lagi, mancing. Ayo nelayan lagi. Bahasa sekarang, enggak Tuhan-Tuhanan. Enggak jitu-jian. Enggak Sakaria-Sakariaan. Saudara ya. Mancing mereka saudara. Kembali ke nelayan, kembali ke pantai, kembali melaut, kembali cari ikan. Yesus menjumpai mereka. Enggak, kamu katanya sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Betul ya? Di Alkitab saya enggak tahu kalau di Alkitab saudara. Yesus gak ngomong gitu. Malah Yesus panggil itu murid-murid, panggil Petrus. Dia tanya gini, apakah engkau mengasihiku? Lihat saudara ya. Yesus selalu mulai dari hati, bukan situasi, bukan keadaan. Kalau saudara percaya Yesus sangat mudah untuk menolong saudara. Gampang. Dalam sekejap. Alkitab katakan gitu. Ya, dalam sekejap itu tidak ada hitungan waktu saudara. Tidak bisa diprediksi dengan hitungan waktu dunia, tidak bisa. Dalam sekejap bisa. Asal apa? Hati beres. Ya. Yesus selalu mulai dari hati, bukan situasi, bukan keadaan. Hati harus dibereskan dulu. Baca sama-sama 2-3. Segala kepahitan, dendam, sakit hati, rasa rendah diri dan ketakutan harus dibuang dulu. Hati pulih, apa? Hidup akan naik. Percaya, saudara. Ya, percaya. Ini harus beres. Amsal 3 atau Amsal 4. Amsal 3 itu 4 kalau nggak salah. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan itu dari sini. Saudara, saudara mau dipulihkan, mau diangkat itu dari sini. Tidak ada. Ya. Ini belum beres. Bukan Tuhan tidak bisa. Memang cara kerja Tuhan begitu. Yang kedua, saudara. Apa yang Yesus kerjakan lewat kasih karunia? Yang kedua, klik. Yesus mengubah pola. Perhatikan. Yesus mengubah pola. Banyak orang tidak naik karena terjebak pada pola lama.
Ya, pola takut, pola lari dari masalah, pola berpikir saya tidak bisa, pola marah atau menyerah. Yesus tidak hanya menyentuh hati, tapi ia mengubah cara hidup. Ya. Kalau Bapak Ibu baca di Yohanes pasal yang kelima, ya, orang lumpuh di tepi kolam Bethesda. Maka kisah itu bercerita nih, orang ini sudah terbaring 38 tahun. Tidak dikatakan lumpuh, cuma terbaring. Ya. Hamba-hamba Tuhan biasanya menafsirkan lumpuh. Ya. Sebetulnya penyakitnya bukan lumpuh, tapi karena 38 tahun tidak bergerak, otomatis otot-otot semua akan menjadi lemah dan tidak bisa bergerak. Nah, perhatikan Saudara. Kasih karunia itu mengubah pola. Repotnya kita itu enggak mau. Ya. Biasanya memang manusia itu enggak mau yang namanya perubahan. Ya, kita kalau sudah di zona nyaman, ya sudah gini aja. Rubah, angel Saudara. Susah. Nah, kasih karunia itu mengubah pola. Orang lumpuh ini 38 tahun, kenapa tidak sembuh? Karena polanya sama. Dia mengimani pola yang sama. Dia mempercayai pola yang sama. Apa pola yang samanya? Dia berpikir gini, barang siapa ketika air kolam itu berguncang, barang siapa yang pertama kali gitu ya, nyemplung, jebur, maka orang itu sembuh. Nah, itu pola itu sudah terpatri, Saudara. Pola itu sudah terpaku dalam hatinya, dalam pikiran dia. Sehingga membuat dia apa? Wah, tidak mungkin. Gimana saya pertama kali ke situ? Orang geser aja susah, gerak aja susah, apalagi jalan. Kenapa seringkali kita nggak diangkat, dipulihkan Tuhan? Karena kita kekeh. Biasanya begini Tuhan. Pengalamanku begini Tuhan. Berapa banyak saudara percaya firman itu di atas pengalaman? Di atas pengalaman firman itu. Orang gak mau mengubah pola. Bukan gak bisa ya. Lama, susah, sulit untuk diangkat, dipulihkan. Tapi kalau kita mau merubah pola lama kita dengan pola baru yang Kristus kasih. Sekejap. Tuhan tolong. Makanya di Yohanes 5, ya. Ketika Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Maka orang ini kan ngomong gini, tidak ada yang menolong saya, selalu didahului orang lain. Itu pola. Oh, enggak bisa pengalamanku seperti ini. Biasanya loh begini. Kalau saudara baca Alkitab, Yesus itu memberikan mujizat kesembuhan, metodenya itu enggak sama. Yang percaya kata amin. Selalu berbeda-beda. Yang tuli ditusuk jarinya. Yang buta dikasih tanah, diciduin, gluk. Betul ya? Nah, orang lumpuh ini bilang, tidak ada seorang pun. Yesus enggak. Yesus katakan dengan satu kalimat, bangun. Angkat tilammu, berjalanlah. Lihat saudara. Petrus saudara. Lukas pasal yang kelima. Sepanjang malam bekerja keras tapi tidak menangkap apa-apa. Polanya, nelayan kalau cari ikan itu waktu malam. Iya Pak ya saudara. Kenapa? Kalau malam itu ikan-ikan pada keluar saudara. Kalau siang nggak keluar kenapa? Panas. Ya, jadi di dalam. Tapi kalau udah malam dingin dia keluar. Nangkep ikan. Dapat saudara. Gak ada hasil apa-apa saudara. Datang Yesus. Yesus ngomong apa? Yesus memberi satu pola yang berbeda.
Dia katakan, tebarkan jalamu di tempat yang dalam. Nah dari jawabannya Petrus ngomong gini, Guru, sudah sepanjang malam kami menangkap ikan, berusaha menangkap ikan tapi tidak menghasilkan. Nah itu kan pola. Polanya itu malam. Gitu loh. Tapi luar biasa, Petrus itu mau mengubah polanya. Tapi karena engkau yang menyuruh, aku tebarkan jala juga. Halo? Ingat ceritanya? Hasilnya apa? Nangkap sejumlah besar ikan. Dapat. Begitu ganti pola, dapat. Doa saya Natal memberikan satu inspirasi buat saudara. Lewat apa? Kelahiran Yesus memberi hikmat. Untuk mungkin ada sesuatu yang harus diubah dalam hidup saudara. Pola-pola, metode-metode, cara berpikir, cara hidup. Semuanya saudara. Ketika Yesus menyingkapkan pola yang harus ditinggalkan, itu tanda dia apa? Yang terakhir, ketika Yesus menyingkapkan pola yang harus ditinggalkan, itu tanda dia sedang mengangkat kita ke level baru. Berapa banyak saudara masih menyimak firman ini? Ayo lambangkan tangan. Kayaknya ngantuk apa saudara ya. Antusias saudara ya. Antusias saudara ya. Respon saudara akan firman itu menentukan hidup saudara. Serius. Ilustrasinya gampang. Ada 2 gelas. Satu air dingin, satu air panas. Saudara celupkan dua-duanya teh. Saya tanya, mana yang menghasilkan air teh? Kenapa? Mendidih. Betul? Sama. Kalau hati saudara mendidih akan firman, firman itu tertanam saudara. Firman itu akan masuk. Firman itu akan menguasai hidup saudara. Dan kalau saudara firman, pasal karya lagi. Itu kasih karunia. Halo. Saya nggak mengecilkan ya. Tapi kalau Anda punya pengertian, punya respon seperti itu. Berulang kali merayakan Natal. Nothing tidak terjadi apa-apa saudara. Antusias harus mendidih saudara. Seperti air teh itu saudara. Saudara minum air teh yang gak jadi kan gak enak saudara. Betul gak? Seperti itu. Saya excited saudara ya. Saya bawa firman senang saudara. Doa saya tangkap. Yang ketiga saudara. 3 hal yang Yesus kerjakan lewat kasih karunia. Yang pertama apa? Yang pertama? Sembuh gak dengar saudara. Memulihkan hati. Yang kedua? Mengubah pola. Ayo mulai diperiksa. Ya, mulai periksa. Ini ada waktu beberapa hari untuk kita untuk kita berdiam. Ya, sebelum masuk tahun yang baru, coba kita istilahnya? Kita berdiam dulu, saudara. Berdiam, coba renungkan sepanjang tahun ya. Kasih karunia Tuhan, pencapaian saudara. Coba periksa. Saya percaya ketika saudara meluangkan waktu duduk diam bersama Kristus. Doa, Tuhan terima kasih buat sepanjang tahun, Tuhan baik. Ke depan apa Tuhan? Roh Kudus pasti ngomong. Ada hal-hal yang harus diubah. Yang ketiga, Yesus membuka jalan. Ya. Yesus membuka jalan ketika kita mulai berdoa, ketika kita mulai mencoba lagi, ketika kita mulai percaya lagi, ketika kita mulai melangkah walau kecil. Ya sudahlah kita mau langkah lah. Ya Tuhan. Langkah pertama itu menentukan.
Memang langkah pertama itu sulit. Tapi kalau saudara sudah mulai melangkah yang pertama, maka kedua, ketiga itu dengan sendirinya Tuhan pimpin. Ya, ingat perjalanan bangsa Israel. Mereka bisa menyeberang laut Teberau, kenapa? Ya karena langkah pertama. Musa mau memukulkan tongkatnya ke laut Teberau. Terbelah. Yosua masuk tanah perjanjian, lewati sungai Yordan. Kenapa? Karena dia mau dengar firman Tuhan. Dan dia mau langkah pertama. Dia perintahkan imam-imam angkat tabut perjanjian. Ketika imam menginjakkan kaki ke sungai Yordan, terbelah. Yesus itu selalu buka jalan. Kasih karunia itu selalu buka jalan. Tidak ada kasih karunia, oh sudah selesai. Udah percuma, udah nggak usah ngapa-ngapain, udah diem aja, udah terima nasib. Tidak ada kasih karunia. Alkitab itu menceritakan banyak hal, saudara. Ya kalau kita mau baca perlahan-lahan, minta hikmat Roh Kudus, maka Tuhan bukakan. Tuhan itu sesungguhnya selalu buka jalan buat saudara dan saya. Apapun keadaanmu, apapun kondisimu, apapun situasimu, Tuhan pasti buka jalan. 10 orang kusta, saudara. 10 orang kusta nih. Oh dikucilkan saudara. Gak boleh, kalau jalan itu harus bilang najis, gak ada yang mau dekat. Tapi begitu mendengar nama Yesus saudara, ada harapan, bangkit harapannya. Dia bilang ini, guru kasihanilah aku. Nah perhatikan, solusi jalan keluar yang Yesus berikan itu seringkali saudara, tidak pernah sama dengan metode dunia. Kalau kusta tidak boleh mendekat, apalagi datang ke imam, tidak boleh. Mati hukumnya saudara. Tapi ketika guru kasihanilah aku, mendengar nama Yesus harapannya bangkit berseru, cry out, guru kasihanilah aku. Maka Yesus bilang ini, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Coba kalau waras saudara. Kalau 10 orang kusta ini kemudian mikir, loh ya apa sih? Aku mau sembuh. Kok malah disuruh ke imam? Ya suruh imam kan sudah jelas mati. Dirajam. Lihat saudara. Kadang Tuhan itu sudah buka jalan buat saudara dan saya. Tapi kita mengeraskan hati. Ayo mendekat pada Tuhan. Ayo yang rajin ibadahnya. Ayo jangan bolong-bolong. Mengeraskan hati. Tapi lihat 10 orang kusta ini, kasih karunia itu selalu buka jalan. Begitu dengar perlihatkan dirimu, dia dengan sendirinya berangkat ke imam-imam. Di tengah perjalanan Alkitab mencatat gini, 10 orang kusta itu sembuh. Tahir. Ya, banyak saudara ya, banyak kisahnya. Ya. Langkah kita kecil, jalannya Tuhan besar. Ayo baca sama-sama, 2, 3. Ketika Yesus hadir, tidak ada hidup yang buntu. Terus, kasih karunia membuka jalan yang tidak mungkin dibayangkan sebelumnya. Saat pujian dinaikkan, Tuhan ingatkan sesuatu. Tiba-tiba terbesit dalam pikiran saya gini. Ya inilah, kamu siapkan firman. Saya mau ingatkan, ya Tuhan ngomong, Tuhan mengingatkan saya. Maksudnya gini, saya tiba-tiba timbul pikiran gini, iya ya, apa yang saya firmankan, itu terjadi di G2G ini. Gereja ini ada, karena Tuhan pulihkan setiap hati. Karena Tuhan ubah pola, dan Tuhan buka jalan. Dalam pikiran itu saudara saya bilang, ya, saya ngomong pada teman-teman semua pelayan-pelayan Tuhan.
Tuhan sudah buka jalan buat kita. Bagaimana respon kita? Halo PAW, PR buat PAW. Ayo. Ya. Ke depan perbaiki lagi, lebih lagi. Saya tiba-tiba punya pikiran gini, iya Tuhan sudah buka jalan. Hari ini kita dilayani Pak Andreas Kristoni. Minggu lalu kita dilayani Elizabeth. Bu Elizabeth. Kok saya punya pikiran gini, ingatkan PAW. Jangan kemudian jadi lali. Enak wis ada Pak Andre yang melayani. Enak wis ada Bu Elizabeth. Akhirnya kita enggak bertumbuh. Halo. Yesus hanya buka jalan. Saya ngomong apa adanya. Ya, tanpa maksud apa-apa, saudara. Pak Andre Elizabeth enggak selama-lamanya. Halo. Kalau Anda tidak merespon kasih karunia Allah. Begitu luar biasa Allah membuka jalan buat G2G. Kita stagnan. Stagnan kita. Saudara, saya ngomong ini juga memperingati diri saya, saudara. Peringatan, teguran keras Tuhan buat saya. Kamu jangan stagnan loh ya. Kamu enak. Ya, Tuhan buka jalan, kirim pelayan-pelayan Tuhan luar biasa. Itu Robi, saudara. Udah berapa puluh tahun gak ketemu. Kasih karunia, buat saya kasih karunia. Tapi Tuhan juga ingat saya, kamu jangan kasih karunia terus ya. What's next? Apa yang kamu kerjakan? Apa yang terus kamu mau lakukan? Saya masih aman? Masih aman? Di HP sudah. Ya, saya ngomong apa adanya. Apa yang Tuhan taruh saya mesti ngomong. Kebenaran itu harus dinyatakan. Kalau kita tidak merespon kasih karunia Allah yang sudah buka jalan buat kita. Semua pelayan Tuhan. Semua pelayan Tuhan, semua jemaat. Saya tidak segan-segan kasih kesempatan. Saya selalu buka pintu lebar. Ayo pelayanan, ayo pelayanan. Dan saya bersyukur teman-teman sudah berani bawa firman, saudara. Ya, Bu Maya kemarin luar biasa, senang saya, saudara ya. Haleluya ya. Bu Ina ya, luar biasa. Ayo yang lain bangkit. Kasihan Pak Yongki sendirian, saudara. Ya, kasihan Agung di kotak terus di sana, saudara ya. Ayo bangkit, saudara. Mereka punya hati. Tuhan nyatakan kasih karunia, buka jalan. Kita diperlengkapi dengan orang-orang yang hebat. Dengan orang-orang yang qualified buat gereja ini. Dan kalau kitanya melempem. Kasih karunia itu pemberian, saudara. Kasih karunia itu tidak selama-lamanya. Makanya ayo dukung dalam doa. Ayo sehati bersama saya dukung dalam doa beban ini. Beban ini, saudara. Saya tidak mau G2G hanya semasa saya. Tidak mau, saudara. Saya kepengen G2G ada di generasi-generasi berikutnya. Generasi-generasi saudara, anak-anak saudara, keturunan-keturunan saudara. Ayo sama-sama gandeng tangan, perlengkapi. Mungkin tidak enak khotbahnya, saudara. Mungkin tidak enak, tapi saya tidak marah, saudara. Ya, saya tidak marah. Saya cuma ngomong apa adanya. Ya, closing statement. Ya, ayo kita baca sama-sama closing statementnya. 2, 3. Hari ini, jika engkau merasa di bawah, tertahan atau hampir menyerah, ingatlah satu hal. Engkau tidak sendirian.
engkau tidak ditinggalkan, engkau sedang diangkat. Kata engkau ganti dengan kata saya. Ayo, kuat ya. 2, 3. Hari ini jika saya merasa di bawah, tertahan atau hampir menyerah, ingatlah satu hal. Saya tidak sendirian, saya tidak ditinggalkan, saya sedang diangkat. Saya undang para pemusik pemuji. Lifted by grace, apa? Bukan oleh usaha, bukan oleh kelayakan, tapi oleh Yesus yang datang, tinggal, dan bekerja dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Mari bangkit berdiri.